Nah setelah itu, dari bilik ketiga, keluar kakak kelas yang menyamar menjadi kuntilanak merah. Hai, apa kabar semua? Hari ini aku mau ceritain pengalaman mistis Doni waktu ikut jurit malam di sekolah. Kalau kalian punya cerita serupa dan mau aku bacain, silakan kirim email ke sini ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ceritanya nih, di sekolah Doni tuh ada acara persami yang diadakan 1 tahun sekali. Buat yang nggak tahu, persami itu adalah perkemahan Sabtu Minggu. Nah, di persami ini Doni itu diwajibkan untuk ikut jurit malam. Doni sih mikirnya ya nggak bakal serem lah, orang sekolahnya tuh nggak terlalu luas dan mereka tuh bakal pergi berkelompok. Nggak taunya ternyata mereka tuh harus pergi hanya berdua saja dalam satu kelompok dan nggak boleh bawa penerangan apapun. Seramnya lagi nih, mereka tuh juga diwajibkan mencatat semua hantu yang ada di sekolah. Jadi misalnya di ruangan A ada pocong, di ruangan B ada kuntilanak, mereka tuh harus catat supaya bisa dapat nilai tambahan. Nah, setelah menerima instruksi, beberapa kelompok yang akan ikut jurit malam akan nunggu di area sekolah, sedangkan mereka yang belum ikut jurit malam akan berada di lapangan mengikuti kegiatan lain. Kira-kira setelah 1 jam kemudian, Doni dan Teguh itu dipanggil menuju ke area sekolah dan mereka memulai jurit malam sekitar setengah 12 malam. Saat tiba di lantai 1, Doni sama Teguh tuh nggak ngerasa ada sesuatu yang aneh ya, bahkan mereka tuh sempat bercanda sambil ngobrol-ngobrol gitulah, apalagi kan ada cahaya dari luar jendela gitu kan, jadi mereka tuh sama sekali nggak ngerasa takut. Tapi waktu tiba di lantai 2, tiba-tiba di tungku leher Doni dia tuh ngerasa ada hembusan angin. Saat tuh Doni tuh mulai kayak ngerasa takut gitu ya, kayak kok tiba-tiba ada angin gitu kan. Tapi Doni tuh tetap berusaha, dia tuh nggak takut karena dia tuh nggak mau Teguh tahu kalau misalnya dia takut nanti dia tuh bakal diledekin kan. Nah setelah itu Doni tuh memutuskan bergerak lebih cepat dan nggak banyak ngobrol sama Teguh. Yang penting bagi Doni saat itu dia tuh cepat-cepat menyelesaikan jurit malam ini sampai akhirnya mereka tuh menyisakan satu ruangan lagi, yaitu kamar mandi. Tiba-tiba di dekat kamar mandi si Teguh tuh tanya gini ke Doni, "Don, kita harus banget ya masuk ke kamar mandi." Doni sih sebenarnya tuh nggak mau ya, dia tuh ngerasa takut, ragu, tapi dia ingat sama pesan kakak kelas kalau misalnya mereka tuh berhasil menemukan semua hantu yang ada, mereka tuh bakal dapat nilai tambahan. Akhirnya Doni sama Teguh tuh memutuskan masuk kamar mandi laki-laki lebih dulu. Di sana tuh semuanya aman, nggak ada hantu apapun. Terus mereka pergilah ke kamar mandi wanita yang ada di seberang ya. Nah itu adalah kali pertama Doni sama Teguh tuh masuk kamar mandi wanita, dan saat buka pintu mereka tuh mencium aroma wangi yang sangat menyengat. Nggak tahu karena bersih atau apa, tapi kamar mandinya tuh wangi banget. Nah nggak lama kemudian mereka tuh dibuat kaget sama pintu bilik ketiga yang tiba-tiba tuh kayak dibuka itu kenceng banget. Nah setelah itu dari bilik ketiga keluar kakak kelas yang menyamar menjadi kuntilanak merah. Setelah mencatat apa yang mereka temukan, Doni dan Teguh izin pada kakak kelas tersebut dan pergi pamit keluar. Di jalan menuju turun, Doni dan Teguh tuh saling ngobrol ya, kayak mereka tuh ngomong kok misalnya kakak kelas di kamar mandi itu yang paling totalitas. Selain menyiapkan aroma wangi-wangian, orangnya tuh bener-bener terasa horor, bener-bener kayak ngeliat hantu karena bulu kuduk mereka tuh sama-sama berdiri gitu kan. Nah begitu sampai di bawah, Doni dan Teguh tuh langsung memberikan catatan mereka ke kakak kelas dan dibaca dengan seksama. Di lantai 1, di ruang guru ada pocong, di ruang BK ada kuntilanak, dan di ruang kesenian ada pocong. Sedangkan di lantai 2, di ruangan 10C ada wewe gombel, di ruangan 11A ada buto ijo, dan terakhir di kamar mandi ada kuntilanak merah. Membaca catatan itu, Kak Dini yang berjaga tuh kayak menatap Doni sama Teguh tuh dengan tatapan bingung. Kuntilanak merah. Si Doni sama Teguh ini kan yakin kan kalau misalnya mereka melihat kuntilanak merah, terus mereka tuh kayak mengangguk, "Iya Kak." Nah di situ si Kak Dini tuh kembali ngomong kayak, "Kalian ngarang ya, kamar mandi di lantai 2 sama 1 kan ditutup kalau malam, jadi nggak mungkin dong ada kakak kelas menyamar jadi kuntilanak merah di kamar mandi." Terus si Doni sama Teguh ini kayak bersikukur sama bersumpah kalau misalnya mereka tuh bener-bener ngelihat ada kuntilanak merah di kamar mandi. Terus Kak Dini tuh kayak tetap meyakinkan mereka kalau misalnya nggak ada kakak kelas yang berjaga di kamar mandi, apalagi properti mereka tuh nggak ada yang warna merah, jadi semua kuntilanak yang menyamar tuh menjadi kuntilanak pakai baju putih, bukan kuntilanak merah. Awalnya Doni dan Teguh tuh masih berpikir kok misalnya mereka tuh dikerjain sama Kak Dini. Tapi setelah menanyakan ke teman-teman yang lain, mereka tuh dapat jawaban yang sama. Kalau misalnya kamar mandi di lantai 1 dan 2 tuh ternyata ditutup dan mereka nggak ada satupun yang melihat kuntilanak merah. Wah, serem banget kan? Tapi emang ya kalau misalnya waktu jurit malam tuh pasti ada aja cerita horor. Untungnya nih waktu aku dulu jurit malam itu tuh nggak ada hantu-hantuan ya. Mentok-mentok tuh disuruh jalan sendiri di area perkemahan. Kalau kalian yang pernah ikut jurit
jurit malam? Kira-kira punya pengalaman seram apa? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang suka cerita ini, jangan lupa like dan share video ini ya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!